Minimal penghasilannya itu mencapai 1.700 dolar. Kalau dirupiahkan kurang lebih mencapai 26 juta rupiah. Dan ini bisa sampai dengan 27.000 dolar. Ini penghasilannya nggak kehitung. Oke, kita hitung yang paling kecilnya aja deh, yaitu 1.700 dolar. Bayangkan setiap bulannya kalian punya penghasilan 26 juta rupiah hanya dengan memvideo orang yang sedang bekerja aja. Orang lain yang bekerja, kita yang buat videonya, kita bisa punya penghasilan sampai dengan 26 juta rupiah, teman-teman. Ini sangat gampang sekali, ini sangat mudah sekali. Dan semua orang bisa, karena tugas kita cuman memvideo atau membuat video orang yang sedang bekerja aja. Kita nggak perlu kerja, biarkan orang lain yang bekerja, tapi kita juga dapetin uangnya. Nah, di sini saya kasih informasi dasar terlebih dahulu biar teman-teman itu paham 100% dan ketika teman-teman itu sudah selesai nonton video ini bisa langsung praktek dan bisa langsung terjun ya, teman-teman. Jadi informasi dasar yang pertama adalah teman-teman itu mohon amati terlebih dahulu apa yang saya sampaikan. Tonton videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Apa yang saya sampaikan tolong diamati dan dipahami ya, teman-teman, seperti itu. Lalu kemudian teman-teman itu tiru atau lakukan apa yang ingin saya sampaikan. Teman-teman tinggal tiru aja. Terus kemudian kalian bisa langsung dapetin uangnya, dapetin duitnya, bisa sampai puluhan juta rupiah, teman-teman. Nah, terus kemudian di sini untuk melakukan hal ini semua orang bisa. Karena di sini tanpa skill, tanpa perlu laptop ataupun komputer itu nggak perlu ya, teman-teman. Bisa menggunakan HP aja. Terus kemudian kerjanya remote. Kalian itu bisa kerja kapan saja, mau siang, sore, pagi atau malam itu bisa, teman-teman ya. Nah, terus kemudian di sini adalah penghasilannya besar. Karena kita bisa menghasilkan uang sampai dengan puluhan juta rupiah hanya dengan melihat ataupun memanfaatkan orang lain yang sedang bekerja ya, teman-teman. Jadi kalian itu nggak perlu skill, bisa menggunakan HP, nggak perlu pakai komputer ataupun laptop, nggak perlu. Terus kemudian kerjanya remote, kalian bisa kerja di mana saja ataupun kalian bisa bekerja lebih tepatnya kapan saja. Mau pagi bisa, siang bisa, sore bisa ataupun malam juga bisa ya, teman-teman. Dan yang paling dilirik adalah masalah penghasilannya itu tentunya besar, teman-teman. Nah, terus kemudian juga memang semuanya bisa, semuanya itu gampang dan saya kira simple sekali. Tapi yang paling susah ini, yaitu kunci utamanya adalah konsisten ya, teman-teman. Jadi buat kalian yang nggak bisa konsisten, buat kalian yang nggak bisa istiqomah, intinya kalian boleh skip aja video ini. Karena di sini saya ingin kasih informasi untuk kalian atau teman-teman semua yang pengen belajar dapetin duit puluhan juta rupiah dan mau konsisten. Kalau misalkan teman-teman itu nggak bisa konsisten, nggak bisa istiqomah, kalian boleh skip video ini. Karena ini nggak bakal berfungsi buat kalian. Karena untuk dapetin uang puluhan juta itu nggak sehari dua hari, tapi butuh proses ya, teman-teman. Jadi kuncinya adalah konsisten. Nah, kalau kalian sudah mau konsisten, kalian mau terjun dan kalian pengen dapetin uang puluhan juta, di sini saya kasih ide buat kalian, di sini saya kasih referensi buat teman-teman semua. Nah, di sini saya kasih ide buat teman-teman semua, yaitu membuat akun YouTube atau menjadi konten kreator seperti Yusuf Farda channel ini, teman-teman. Channel ini adalah channel yang saya kira sangat unik sekali, yaitu hanya dengan memanfaatkan video orang lain atau orang lain yang sedang bekerja, lalu kemudian kita video dan bisa menghasilkan uang. Dan kalau kita lihat juga, subscribernya itu mencapai 330.000 lebih, teman-teman. Hanya dari memvideo orang lain yang sedang bekerja, lebih tepatnya tentang kuliner atau orang lain yang sedang jualan. Ya, teman-teman, di sini saya akan kasih tahu, lihat ya, teman-teman. Ini videonya dia, itu cuman memvideo tentang bagaimana orang-orang di pinggir jalan yang sedang berjualan, lalu kemudian dia itu video, lalu dia itu nanya-nanya, ya mungkin dia juga beli dan juga dia itu memakan makanannya. Tapi di sini yang jadi unik adalah hal seperti ini saya kira semua orang bisa, hanya dengan merekam video orang lain yang sedang jualan, terus kemudian video tersebut kita edit, lalu kita upload ke YouTube, itu kita bisa menghasilkan uang. Seperti channel Yusuf Farda channel ini ya, teman-teman. Dan kalau kita lihat dari Social Blade, data dari Social Blade ya, teman-teman, ini penghasilannya hanya dari memvideo orang yang sedang jualan aja, itu penghasilan minimalnya mencapai 1.700 dolar. 1.700 dolar itu berapa? Ya kurang lebih bisa mencapai 20 juta lebih, teman-teman. Ini hanya dari memvideo orang yang sedang jualan. Bahkan penghasilannya bisa mencapai 27 dolar ya.
Kalau 27 dolar gitu kekecilan lah. Kita ambil yang 1.700 dolarnya aja. Itu bisa mencapai puluhan juta rupiah, teman-teman. Bisa mencapai 25 juta rupiah hanya dengan memvideo orang yang sedang berjualan aja, teman-teman. Kalau kita lihat ya, teman-teman, ini videonya. Saya kasih contoh buat teman-teman semua. Ini adalah video tentang yang dia itu sedang beli makanan. Lalu kemudian di sini ada juga orang yang beli, ada ibu-ibu di pinggir jalan, di trotoar. Dia video, lalu kemudian dia itu upload ke YouTube. Ini adalah saya yakin banget teman-teman semuanya itu pasti ada yang jualan di samping rumah ataupun di pinggir jalan dan yang lain sebagainya. Ini channelnya, videonya semuanya tentang kuliner, semuanya tentang makanan. Dan kalau kita lihat juga, kalau kita lihat semua videonya, itu semuanya adalah pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima tentang makanan. Kalian sebenarnya bukan hanya makanan aja yang kalian video atau ditanyakan untuk orang jualannya, ini bukan hanya tentang makanan, tapi bisa juga dengan mainan ataupun hal yang lainnya juga bisa ya teman-teman. Nah, terus kemudian bagaimana sih step by stepnya agar kita itu bisa membuat channel seperti ini? Sebenarnya sangat mudah teman-teman. Di sini saya akan kasih tahu step by stepnya ya teman-teman. Jadi biar teman-teman setelah nonton video ini bisa langsung praktek dan bisa langsung memulai, yaitu membuat channel YouTube tentang kuliner di pinggir jalan. Tapi kita hanya memvideokan saja. Nah, step pertama yang harus kalian lakukan adalah menyiapkan bahan konten. Bahan konten itu apa saja sih? Seperti mungkin kalian itu butuh HP yang kameranya mungkin agak sedikit bagus. Kalau kalian itu punya kamera itu lebih baik. Tapi kalau misalkan kalian itu nggak punya kamera, kalian bisa menggunakan HP aja. Nggak usah ribet-ribet. Kalau kalian punya HP, pakai aja HP. Namun ada saran juga dari saya atau masukan dari saya biar nanti kualitas video teman-teman itu agak sedikit rapi atau kualitas video teman-teman itu lebih bagus ya. Yaitu teman-teman bisa beli aja stabilizer yang ada di Shopee yang harganya murah aja. Jangan yang 2 juta, jangan yang sampai jutaan. Teman-teman bisa beli yang harga 200 ribuan aja atau mungkin yang 80 ribuan. Tapi saran saya, teman-teman bisa beli yang harga 200 ribuan aja. Ini sudah worth it, ini sudah bagus dan ini sudah lumayan banget. Jadi saran saya kalian itu bisa menggunakan stabilizer agar ketika memvideo ataupun kalian itu membuat video itu lebih bagus dan lebih keren ya teman-teman. Jadi videonya itu nggak goyang-goyang. Tapi sekali lagi kalian nggak usah beli yang mahal. Ini kan ada yang 800 ribu, ada yang 1 juta. Kalian itu bisa beli yang harganya 200 ribuan aja. Jangan yang sampai jutaan. Karena kalian itu konten kreator pemula ya teman-teman. Seperti itu. Nah terus kemudian untuk bahan kontennya lagi, kalian itu bisa cari tempat yang memang yang ada orang jualan di pinggir jalan. Tapi saya yakin banget kalian kalau misalkan ke pasar itu sudah pasti banyak banget orang yang jualan. Ada yang jualan tahu crispy, ada yang jualan apalah, tetek, bengek. Nah semuanya itu kalian bisa membuat video dan kalian itu bisa review, bisa tanya jawab tentang produknya ataupun masakannya dan nanti kalian itu bisa langsung membuat videonya ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah mungkin kalian itu butuh alat yaitu yang namanya stabilizer. Kalau kalian nggak mau beli alat juga sebenarnya nggak apa-apa. Kalian bisa menggunakan HP-nya saja yaitu seperti ini. Tapi biar videonya itu lebih bagus, biar nggak goyang-goyang banget, itu saya sarankan teman-teman bisa membeli stabilizer yang harganya yang 200 ribuan aja. Terus kemudian step kedua adalah kalian itu cari lokasinya, cari tempatnya, dimana di situ ada banyak pedagang kaki lima yang bisa dibuat review atau membuat video ya teman-teman, seperti itu. Nah, step keduanya kalian bisa langsung membuat videonya. Nah, membuat video ini kalian nanti kan sudah siapin tuh stabilizer dan juga saran saya mungkin ada yang namanya clip on atau wireless. Tapi saran saya sih itu nggak terlalu penting juga karena teman-teman kan ini tanya jawab bisa menggunakan suara langsung dari HP-nya aja. Jadi kalian itu bisa langsung membuat video aja ya teman-teman, terus kemudian tanya jawab, terus kemudian kalau ada suara berisik dari motor, ada suara berisik dari mobil, itu menurut saya lebih estetik, itu menurut saya lebih bagus lagi. Jadi kalian itu sudah siapkan saja alatnya stabilizer plus HP, udah. Kalian nggak perlu beli clip on ataupun wireless ya, itu nggak perlu banget menurut saya, karena ciri khasnya makanan di pinggir jalan itu ada suara mobil, ada suara motor, dan suara berisik yang lainnya. Itu akan lebih estetik atau lebih bagus lagi teman-teman. Jadi kalian itu bisa langsung membuat video aja apa adanya. Yang penting kalian itu berani terjun dan berani melakukan akan hal ini. Dan kalian juga sebenarnya nggak perlu nampilin muka atau nampilin wajah. Kalian cukup memvideokan saja orang yang sedang jualannya tadi, lalu kemudian kalian itu mungkin sedikit tanya jawab dan yang lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kalian itu nggak punya uang, kalian ya nggak usah beli. Tapi malu juga sih, tapi saya sarankan kalian itu ya belilah makanannya yang harganya paling murah aja, nggak jadi masalah. Yang penting kalian itu bisa membuat video ya teman-teman, seperti itu. Terus kemudian langkah selanjutnya yaitu ketiga ini adalah kalian bisa
upload videonya setelah kalian itu membuat video diedit terlebih dahulu mungkin ya. Tapi menurut saya hal seperti ini itu biasanya jangan diedit. Kenapa? Biar spontanitas, biar itu kayak hal yang original atau hal yang sesuatu yang sangat biasa umum gitu ya. Originalitas ataupun kreativitasnya itu kayak murni gitu kan, lebih keren atau lebih bagus ya teman-teman, daripada harus diedit sana sini dikasih thumbnail dan yang lain sebagainya, animasi itu menurut saya kurang bagus. Namun saran saya sih karena itu videonya original dan juga apa adanya, itu kayak suasana di lapangan aja, itu akan lebih estetik ketika membuat video tentang review makanan di pinggir jalan itu teman-teman. Nah terus kemudian juga kalian itu jangan lupa mengoptimasi kata kunci, baik kata kunci SEO, judul, deskripsi, dan juga thumbnail. Kalian harus optimasi ya teman-teman. Biar apa? Optimasi ini sangat penting banget untuk channel pemula. Kenapa? Karena biar channelnya itu cepat besar, cepat berkembang, dan channelnya itu cepat dapetin duit, intinya kayak gitu ya teman-teman. Nah kalau teman-teman itu belum tahu caranya bikin thumbnail, bikin judul, bikin deskripsi, bikin kata kunci, kalian bisa tonton channel Lapak YouTube. Di situ sudah ada video khusus edukasi buat teman-teman semua yang pengen jadi content creator YouTube. Itu semuanya full edukasi buat teman-teman semua. Pokoknya kalian harus nonton ketika teman-teman pengen jadi content creator, karena di situ sudah saya kasih tips dan triknya buat teman-teman semua yang pengen jadi content creator seperti itu. Nah, lalu kemudian yang keempat adalah kejar monetisasi. Setelah kalian itu sudah dapetin 4000 jam tayang dan juga 1000 subscriber, kalian bisa memonetisasi. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwasanya dalam membuat channel ataupun membangun channel itu ada yang kelima ini, harus konsisten dan juga mau belajar. Kalau teman-teman itu nggak bisa konsisten dan nggak mau belajar, kalian nggak bakal terima uang. Makanya di video pertama tadi atau video pembukaan tadi saya bilang, kalau misalkan teman-teman itu nggak bisa konsisten, kalian nggak usah ikuti project saya. Tapi kalau kalian itu mau konsisten dan mau belajar, saya yakin teman-teman bisa menghasilkan uang sampai dengan puluhan juta rupiah teman-teman ya. Jadi yang paling utama adalah kan itu konsisten dan juga mau belajar. Nah setelah kalian sudah dimonetisasi, ya tentunya kalian itu bisa dapetin uang. Dan kalian bisa dapetin penghasilan mencapai puluhan juta. Tapi hal puluhan juta penghasilan kalian itu nggak mudah, nggak singkat. Jadi harus berani konsisten dan mau belajar terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini ada tips dan saran dari saya untuk teman-teman semua yang pengen jadi content creator ya teman-teman. Yang pertama, jangan malu, jangan ragu ya teman-teman. Buat aja video seadanya, buat aja video yang sederhana. Kalaupun misalkan masih pakai HP itu nggak jadi masalah. Karena saya sendiri pun jujur ketika baru pertama kali ngerintis membuat channel YouTube itu semuanya menggunakan HP. Tidak ada yang namanya laptop, tidak ada yang namanya komputer, tidak ada yang namanya kamera, tidak ada yang namanya lighting. Hanya bermodalkan HP tok, terus kemudian saya nekat menjadi YouTuber atau menjadi content creator. Jadi jangan malu teman-teman itu membuat akun YouTube. Terus kemudian yang kedua adalah dalami dan pahami menjadi content creator itu seperti apa ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah gunakan seadanya saja. Kalau kalian punya uang 200.000, kalian bisa beli stabilizer. Saya nggak punya uang bang 200.000, kalian bisa menggunakan tangan aja, sebenarnya nggak jadi masalah. Tapi kalau stabilizer itu kan saran dari saya, kalau nggak dipakai juga nggak jadi masalah. Yang penting teman-teman itu mau terjun ya teman-teman, seperti itu. Nah terus kemudian yang keempat ini adalah jangan berhenti belajar. Banyak sekali orang-orang yang pengen jadi content creator, pengen jadi YouTuber, tapi nggak mau belajar. Akhirnya channel yang dia bangun, channel yang dia buat, channel yang dia rintis itu gagal karena telah berhenti belajar. Kalau pengen sukses ya jangan pernah berhenti belajar. Sama saya juga nggak pernah berhenti belajar. Walaupun mungkin di sini saya sendiri alhamdulillah sudah punya penghasilan yang lumayan, tapi saya sendiri sampai detik ini, sampai sekarang itu masih terus belajar teman-teman. Nah terus kemudian yang kelima adalah terus upgrade skill, terus upgrade diri. Mungkin teman-teman itu dulunya pakai HP, nanti kemudian beli kamera setelah dapetin penghasilan. Kalau ada uang lagi teman-teman bisa beli stabilizer yang lebih bagus, terus kemudian beli mikrofon ataupun yang lainnya. Kalian bisa upgrade baik skill ataupun aset ataupun barang-barang yang ada digunakan ataupun barang-barang yang digunakan kalian untuk syuting ya teman-teman. Ini adalah 5 saran dan tips dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua yang pengen jadi content creator dan bisa menghasilkan sampai dengan puluhan juta rupiah teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya akhiri saja video ini dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.